Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Te iterum videre, Patris allegro, veritas liberavit vos. Protestantisme, the jungle of Protestantisme. Bahkan makam pun diprotes. Mentalitas protes yang tak usai dalam Protestantisme. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam lembar-lembar sejarah kekristenan itu, Protestantisme kerap tampil sebagai gerakan yang lahir dari pembaruan, namun berkembang sebagai warisan dari protes yang tidak kunjung usai. Protes terus. Jadi mulai dari ketidakpuasan terhadap otoritas gereja Katolik dan berkembang menjadi semacam proyek dekonstruksi teologis, liturgis, hingga kultural. Yang menarik, saudara-saudariku, bahkan makam Yesus pun tidak luput dari semangat protes ini. Bayangkan, Garden Tomb, sebuah situs yang dibeli dan dikembangkan oleh kaum Protestan pada akhir abad ke-19, adalah bukti nyata bahwa Protestantisme bahkan memprotes makam tradisional Kristus di Holy Sepulchre yang telah dihormati selama lebih dari 1000 tahun oleh gereja Katolik dan Ortodoks. Mari kita bongkar Protestantisme sebagai gerakan anti-tradisi. Semangat Protestan, saudara-saudari, lahir dari penolakan terhadap tradisi gereja dan preferensi lebih memilih, lebih menyukai preferensi terhadap subjektivitas penafsiran pribadi atas kitab suci. Ya, jadi tolak tradisi gereja, tafsirkan saja sendiri. Makanya Luther menafsirkan, Calvin bilang lu salah Luther, Zwingli bilang 02 ocong, beta yang benar. Datang Ellen G. White bilang, Calvin, lu siapa kau beta son bisa kok. Bukan kebetulan bahwa mereka menolak otoritas magisterium dan memeluk sola scriptura. Namun apa akibatnya? Efeknya apa? Setiap warisan yang memiliki nilai simbolik dan historis dalam gereja tidak hanya dikritisi, tetapi diganti, ditolak, atau bahkan di rebranding, di branding ulang, digambarkan kembali. Kristen digambarkan kembali seolah-olah Protestan itu Kristen yang murni, kristal turun langsung, jatuh langsung dari surga, berbentuk buku 66. Lalu dari situ mereka bertengkar siapa yang benar, Yesus itu Allah atau bukan Allah, Rudy dan Becky misalnya, atau sakramen ibadat hari Minggu itu ibadat sejati itu pada hari Minggu atau hari Sabtu. Itu MBM dengan Ramke di ministry. Maksudnya subaku naik sampai mana ini? Begitu ya. Jadi tidak mengejutkan ya. Ya, bahkan liturgi tempat makam pun menjadi terkena dampak dari Protestantisme. Jadi tidak mengejutkan bahwa situs Church the Holy Sepulchre, Church of the Holy Sepulchre, yang telah dihormati sejak abad keempat oleh tradisi kuno, itu dianggap oleh kaum Protestan sebagai produk legenda monastik. Ya, menurut mereka monastisisme itu buatan orang-orang apalah begitu. Jadi Church of the Holy Sepulchre ini dianggap sebagai produk legenda monastik. Kenapa? Karena situs itu berada di bawah naungan lembaga gerejawi yang mereka tolak. Ya, maka harus ditemukan versi baru yang lebih murni, tentu saja sesuai dengan tafsir mereka sendiri. Lahirlah Garden Tomb, hasil imajinasi religius seorang Jenderal Victoria bernama Charles Gordon, yang didukung oleh serangkaian tokoh Protestan Inggris. Meskipun bukti arkeologis menentangnya, mereka tetap mempertahankan narasi baru ini demi mendukung protes mereka. Bayangkan. Nah, ketika kebenaran didefinisikan oleh penolakan, bagaimana hasilnya? Sejak semula, kekuatan Protestantisme bukan pada kesinambungan, no, tetapi pada penolakan. Jika Katolik membangun melalui warisan apostolik, Protestan tumbuh melalui antitesis. Ini tesis, mereka tolak. Tesisnya ini, mereka tolak. Nah, bahkan ketika tidak ada hal baru untuk ditawarkan, selalu ada hal lama yang bisa ditolak. Maka dari itu,
Bukan hanya doktrin sakramen yang dipersoalkan, tetapi juga ikon, relikwi, arsitektur gereja, bahkan lokasi makam Kristus. Bayangkan betapa anehnya Protestantisme ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam artikel yang ya sudah agak lama ya artikel ini, Kark dan Fransman. Garden Tomb bukanlah hasil penelitian ilmiah, melainkan produk kehendak kolektif dari kalangan Protestan untuk memiliki ruang suci yang bebas dari pengaruh Katolik dan Ortodoks. Ya, mereka mau punya tempat suci di Yerusalem yang tidak ada unsur Katolik dan Ortodoksnya. Ini adalah spiritualitas yang dibangun bukan di atas kebenaran objektif, tetapi atas kebutuhan psikologis untuk merasa independen dan tidak tunduk. Siapa pribadi pertama yang tidak tunduk? Malaikat yang jatuh. Ironisnya, dalam upaya membebaskan diri dari tradisi, mereka menciptakan tradisi baru berdasarkan imajinasi pribadi dan klaim-klaim yang rapuh secara historis. Inilah bentuk baru dari subjektivisme rohani. Iman bukan pada apa yang diwariskan, tetapi pada apa yang kita rasa lebih cocok dengan selera zaman. Ya kan? Protestan sekarang lebih cocok dengan orang modern, bukan? Ya. Nah, yang berikutnya adalah inkarnasi yang terlupakan. Ini misteri dalam Protestantisme, itu misteri terdesak oleh rasionalisme. Jadi rasionalisme itu mulai menggeser misteri. Satu hal yang paling mencolok dari proyek Garden Tomb adalah bahwa tempat itu dirancang tidak sebagai gereja, tetapi sebagai taman meditasi yang tenang. Tidak ada altar, tidak ada liturgi, tidak ada sakramentalisme. Yang ada adalah keheningan yang diisi dengan sentimentalitas. Mengapa? Karena dalam paradigma Protestan modern, inkarnasi tidak lagi dipahami sebagai misteri yang menguduskan materi. Ya. Tubuh, tanah, batu, air tidak lagi dianggap bisa menjadi media rahmat. Jadi tidak heran kalau salib dikosongkan, altar dihapuskan, dan akhirnya tempat pemakaman Kristus pun ditinggalkan demi versi yang lebih spiritual. Ada bau-bau manikeisme ya, tercium bau manikeisme di sini. Ini mencerminkan penolakan Protestan terhadap sakramentalitas dunia. Sebuah penolakan yang berasal dari nominalisme Latin. Nominalisme, saya sudah cukup banyak membahas nominalisme ya. Nominalisme Latin dalam fondasi teologi mereka. Bagi mereka, tempat dan materi tidak kudus. Meskipun mereka kok kepingin sekali ke Holy Land ya. Siara Holy Land itu dipenuhi oleh pendeta-pendeta Protestan. Terakhir siapa ini? Mel Atok jalan-jalan ke Holy Land. Siapa lagi? Gilbert Lumoindo. Holy Land. Holy Land itu menarik ya. Tapi inkonsistennya. Bagi mereka tempat dan materi itu tidak kudus. Yang penting adalah hubungan pribadi yang bersifat afektif, subjektif, dan ahistoris. Tidak historis, menolak sejarah. Maka Garden Tomb bukanlah ekspresi iman inkarnasional, tetapi justru gejala pelarian dari inkarnasi ke arah spiritualisme sentimental. Jadi saya tunggu kapan Deki ke Tanah Suci untuk berfoto di Garden Tomb, atau memilih seperti Mel Atok berfoto di depan arca Bunda Maria. Kami mau lihat mana yang lebih menarik untuk dijadikan viral konten. 4. Anti paus, anti gereja, dan sekarang anti makam. Bagus anak. Belajar terus anak, protes terus anak. Fenomena ini bukan kasus tunggal ya. Protestantisme selalu menampilkan diri sebagai anti sesuatu, anti sesuatu, anti sesuatu, anti sesuatu. Awalnya anti paus, lalu anti magisterium, kemudian anti Maria, kemudian anti sakramen, dan kini secara simbolik anti makam. Makam Yesus sendiri bahkan. Mereka bahkan harus menciptakan makam sendiri karena tidak bisa menerima tempat yang disucikan oleh gereja lama. Itulah mentalitas protes terus-menerus yang menjadi DNA Protestantisme, suatu kelelahan historis yang tak kunjung usai karena
kehilangan fondasi normatif objektif. Jadi, my friends, ketika tidak ada yang kudus lagi, kekacauan dalam Protestantisme, kisah Garden Tomb ini bukan sekedar transaksi tanah, melainkan simbol kegagalan teologis untuk menghormati kontinuitas iman, kesinambungan iman. Gagal secara teologis. Garden Tomb menjadi gambaran sempurna dari paradigma yang menolak gereja, tradisi, otoritas, dan sakralitas. Bahkan tempat di mana sang sabda menjadi diam dalam kematian, itu pun diperdebatkan. Katolik sebaliknya tidak butuh makam baru, karena iman kita bukan dalam reinterpretasi, ditafsirkan ulang, melainkan dalam pewarisan turun-temurun. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan hadir dalam sejarah konkret, dalam batu, tanah, dan tubuh. Ya. Dan itulah sebabnya kita tidak membangun iman di atas protes. Ya. Kita tidak perlu membangun iman di atas protes, tetapi di atas pengakuan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi, para pendeta, mohon tampilkan video ketika Anda berada di the Holy Land of our Lord Jesus Christ yang kamu pelintir. Sekarang ada yang bilang dia bukan Tuhan, dia bukan bagian dari Trinitas, dialah Allah satu-satunya yang pernah menjadi Bapa, kemudian menjadi Putra, dan sekarang menjadi Roh Kudus, atau bahkan dia hanya seekor malaikat. Ya, mumpung kalau bukan malaikat yang jatuh. Ya. So said Protestantisme, kalian itu memporak-porandakan kekristenan. Kehancuran Kristen ada pada kalian, bukan pada orang-orang, tapi pada sistem yang Anda anut itu. Tinggalkan sistem pengacau kekristenan dan seluruh muka bumi ini.